Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Putri Nabila dengan NIM 225050 1011111161 dengan nomor absen 23 dari kelas C, Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kasus terkait gangguan reproduksi dan inseminasi buatan, yaitu pelaksanaan inseminasi buatan yang kurang sesuai dengan aturan sehingga menyebabkan munculnya kasus anestrus, repeat breeding, dan nymphomania. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu anestrus, repeat breeding, dan nymphomania. Yang pertama adalah anestrus. Anestrus atau tidak birahi merupakan kondisi di mana sapi betina tidak menunjukkan siklus birahi atau estrus selama periode waktu yang normal. Faktor yang menyebabkan anestrus seperti kesehatan reproduksi yang buruk, seperti infeksi uterus. Yang selanjutnya adalah faktor usia ternak. Jika ternak muda karena keterlambatan matubrasi, sedangkan jika ternak tua karena menurunnya fungsi ovarium. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan seperti kepadatan dan suhu ekstrim, sehingga dapat mengganggu hormonal siklus reproduksi. Selanjutnya adalah repeat breeding atau kawin berulang. Merupakan kondisi di mana sapi betina mengalami inseminasi buatan secara berulang tanpa berhasil bunting. Dalam situasi ini, sapi betina menunjukkan estrus atau birahi secara teratur, namun setelah dilakukan IB, kehamilan tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah nymphomania atau birahi terus-menerus yang merupakan istilah digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana hewan betina seperti sapi menunjukkan tingkat birahi atau keinginan untuk berkawin yang sangat tinggi atau berlebihan. Ciri-ciri dari nymphomania seperti ternak berperilaku agresif, frekuensi birahi yang tinggi, sering berusaha menaiki betina lain tetapi tidak mau dinaiki, vulva bengkak, dan lendir meningkat lebih keruh dibandingkan estrus normal. Nah, apa sih keterkaitan antara anestrus, repeat breeding, dan nymphomania dengan inseminasi buatan? Ketiga hal tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan inseminasi buatan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketiga hal tersebut, yaitu faktor dari inseminator dan faktor dari peternakan. Untuk faktor dari inseminatornya seperti teknik inseminasi yang buruk. Jika teknik inseminasi yang dilakukan tidak tepat, seperti penyisipan sperma yang terlalu dalam atau terlalu dangkal, sehingga dapat menyebabkan iritasi atau infeksi pada saluran reproduksi sapi betina, sehingga dapat mengganggu siklus reproduksi dan menyebabkan anestrus, repeat breeding, dan nymphomania. Yang selanjutnya adalah stres akibat inseminasi. Jika inseminasi dilakukan dengan tidak hati-hati atau terlalu kasar, dapat menyebabkan ternak stres yang berlebihan sehingga mempengaruhi keseimbangan hormon reproduksi dan mengganggu siklus estrus. Selain itu juga ada faktor pemilihan waktu yang tidak tepat. Jika IB dilakukan pada saat yang tidak tepat dalam siklus reproduksi sapi betina, seperti pada saat mereka tidak dalam fase estrus, maka kemungkinan keberhasilan fertilisasi akan menurun. Selain dari faktor inseminator, ada juga faktor yang terjadi karena peternakannya itu sendiri, yaitu seperti nutrisi yang buruk. Kekurangan nutrisi seperti defisiensi energi, protein, vitamin, atau mineral dapat menyebabkan gangguan hormonal dan mengganggu siklus reproduksi sapi betina. Yang selanjutnya adalah faktor kondisi kesehatan yang buruk. Beberapa masalah kesehatan seperti infeksi, penyakit metabolik, atau masalah reproduksi dapat mengganggu siklus reproduksi sapi betina dan menyebabkan anestrus, repeat breeding, dan nymphomania. Contohnya adalah infeksi uterus atau gangguan hormonal. Yang selanjutnya ada stres lingkungan. Lingkungan peternakan yang stres seperti kepadatan yang tinggi, suhunya ekstrim, atau kurangnya kebersihan kandang dapat memicu anestrus pada sapi betina. Stres fisik atau psikologis dapat mengganggu hormon reproduksi dan menghambat siklus estrus. Nah, untuk memastikan agar tidak terjadi anestrus, repeat breeding, dan nymphomania dapat dilakukan dengan cara seperti memastikan hewan betina mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, termasuk protein, energi, dan mineral. Lalu memastikan manajemen lingkungan yang baik untuk mengurangi stres seperti menyediakan kandang yang bersih, kering, dan nyaman. Selain itu juga memberikan suplemen atau pakan tambahan jika diperlukan untuk mendukung kesehatan reproduksi hewan betina. Memastikan pemilihan waktu inseminasi yang tepat sesuai dengan siklus estrus hewan betina.
periksa kualitas sperma secara berkala, dan pastikan penggunaan sperma yang berkualitas baik. Selain itu juga mengevaluasi teknik inseminasi untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan telah benar dan efisien. Lalu ada juga monitor keberhasilan IB secara berkala dan reevaluasi strategi IB jika terjadi kegagalan berulang. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring terhadap siklus reproduksi ternak betina dan identifikasi perubahan perilaku yang terjadi pada ternak yang mencurigakan sejak dini. Sekian penjelasan dari saya tentang gangguan reproduksi dan inseminasi buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.